Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gin Ginayanti dengan NIM 877646003. Nah, pada hari ini tanggal 26 November 2025 kita sudah masuk ke dalam modul 7 yaitu optik. Kegiatan praktikum 1 sifat cahaya. Pada kegiatan praktikum sifat cahaya ini saya mengambil percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya, 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Berikut adalah alat dan bahannya. Percobaan pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti berikut. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Pada percobaan dihasilkan sudut sebesar 40 derajat. Dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Kemudian kita letakkan lilin di depan cermin datar dan kita amati bayangannya. Pada saat lilin dinyalakan dan ditempatkan di depan cermin datar, kemudian kita pindah-pindahkan posisinya, bayangan yang terbentuk pada cermin selalu tampak tegak, sama besar dengan benda aslinya dan berada pada jarak yang sama di belakang cermin seperti jarak lilin di depan cermin. Selain itu, bayangan tampak seolah-olah berada di balik permukaan cermin maya dan bergerak mengikuti perpindahan lilin dengan arah yang sama. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti pada video, kemudian nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Pada saat lilin dinyalakan dan ditempatkan di depan cermin cembung, bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil dibanding dengan benda aslinya. Bayangan tampak berada di belakang cermin, dan ketika lilin dipindahkan menjauh atau mendekat dari cermin, ukuran bayangannya tetap lebih kecil dan bergerak searah dengan perpindahan lilin. Sifat ini muncul karena cermin cembung menyebarkan kembali berkas cahaya sehingga perpanjangan sinarnya bertemu di belakang cermin. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah alat, lalu nyalakan lilin, amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Pada saat lilin dinyalakan dan diletakkan di depan cermin cekung, sifat bayangan yang terbentuk berubah-ubah tergantung jarak lilin terhadap cermin. Ketika lilin berada jauh dari cermin, bayangan tampak nyata, terbalik, dan diperkecil. Saat lilin dipindahkan lebih dekat dengan cermin, bayangan berubah menjadi nyata, terbalik, tetapi diperbesar. Namun ketika lilin diletakkan lebih dekat dari titik fokus, bayangan menjadi maya, tegak, dan diperbesar, serta tampak berada di belakang cermin. Ukur jarak benda dari cermin cekung dimulai dari jarak 15 cm, mendapatkan hasil bayangan sebesar 5 cm. Oke, selanjutnya dengan jarak 20 cm mendapatkan bayangan sebesar 4 cm, lalu kemudian di 25 cm mendapatkan 3 cm, selanjutnya di 30 cm mendapatkan bayangan sebesar 2 cm. Dapat disimpulkan semakin jauh maka semakin kecil bayangan yang dihasilkan.